semua. Yang benar saya, yang lainnya salah semua. Ya, ini orang sombong, makanya puncak syariat itu sombong, merasa dirinya yang tahu gitu. Itu sombong maksudnya, ya. Padahal yang tahu itu Allah, yang pintar itu Allah, yang berilmu itu Allah. Makanya ada istilah puncak orang syariat itu sombong. Baru keluar pesantren kilat, ya, pulang kampung semua bid'ah semua. Ilmunya cuma pesantren kilat seminggu. Nah, karena merasa tahu, merasa lebih pintar. Makanya kalau hanya duduk di syariat, ujung-ujungnya sombong itulah. Ya. Puncak dari tarekat itu gila. Gila maksudnya ini artinya gila kepada Allah, yang diingatnya Allah, mau tidur ingat Allah, mau makan ingat Allah, mandi ingat Allah, Allah aja yang diingat. Ada. Maka ciri-ciri orang yang dekat dengan Allah itu ya, maka ada istilah ciri-ciri salah seorang itu jadi wali Allah itu apa? Kalau kita ngelihat orangnya ingat Allah. Ada. Begitu kita ketemu ingat Allah. Kenapa? Karena yang selalu bicarakannya Allah begitu. Dia nggak bicara bisnis ini, enggak. Dia nggak bicara tentang ilmu dunia, bagaimana pertukangan, bagaimana bikin jembatan, enggak. Yang dibicarakan Allah. Ya, asal bicara Allah. Gitu. Makanya orang bilang kalau ketemu dia pasti ingat Allah. Nah, namanya benar tergila-gila dengan Allah. Gilanya maksudnya gila positif gitu ya. Ingat terus sama Allah. Mau tidur ingat Allah, mau bangun ingat Allah, mandi ingat Allah, makan ingat Allah. Nah, kalau kita ini kan nggak jarang-jarang kita ingat itu. Bangun tidur, duit, sesajen. Ya, ini kan tubuh kita ini punya sesajen, Pak. Ini sesajen ini. Bangun tidur, sesajen dimintanya kopi segelas. Ya, kadang-kadang gorengan. Gitu. Baru bangun tidur udah minta sesajen. Nah, tapi kalau ya puncak orang tarekat itu gila, itu artinya dia selalu ingat ke Allah. Puncak orang hakikat bingung. Bingung itu apa? Ya bingung. Kuliah di luar kau di dalam, kuliah di dalam kau di luar. Kulihat kusangka aku nyatanya kamu, kusangka kamu nyatanya aku. Mana yang aku, mana yang kamu, bingung aku. Nah, ini namanya puncak. Kayak orang ngelihat angka 6 ya. Dilihat dari sebelah sini 6, kata kawan sebelah sana 9 katanya. Bertengkarlah mereka berdua. Nah, inilah yang bingung. Kuliah di luar kau di dalam, kuliah di dalam kau di luar. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Makanya dalam istilah dasar, kalau kamu ada, aku tiada. Kalau kamu tiada, akulah yang ada. Makanya ada dulu, ya, ada seorang jamaah ya ngomong sama gurunya, ya. Karena kata gurunya, kalau kau ada, aku tiada, kata Allah. Kalau kau tiada, akulah yang ada. Bukan guru, saya mau tanya, ada apa enggak katanya. Kok kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Ini kebingungan, artinya itu puncak daripada hakikat itu bingung. Itu bukan makom, Pak, puncak. Puncak dari ilmu ma'rifat itu apa? Tenggelam. Ya. Puncak ilmu ma'rifat itu enggak tahu. Tenggelam. Ya. Dia bilang tadi, tenggelam di laut bukan jadi laut. Ya. Cuman terlihat laut aja semua gitu. Kenapa? Ya yang tenggelam. Nanti kalau lautnya kering, nongol lagi dia. Tidak pernah itu kita jadi lautnya. Mudas tetap mudas, qadim tetap qadim, Pak. Mudas tidak akan jadi qadim, qadim tidak akan jadi mudas. Nah, jadi bukan kita jadi Tuhan, bukan. Ya, tapi kitanya nggak ada, yang ada Allah. Katanya. Ya, makanya saya bilang siang tidak akan pernah jadi malam, malam tidak akan pernah jadi siang. Ya. Yang ada
datang siang, hilang malam, datang malam, hilang siang. Berganti, tubaddil namanya, gitu ya. Nah, datang malam, siang berganti malam, malam berganti siang. Bukan malam jadi siang, bukan siang jadi malam, enggak, berganti. Nah, ketika malam sudah enggak ada, maka yang ada siang. Ketika siang sudah enggak ada, maka yang ada malam. Nah, jadi cuman kita ini kadang-kadang dihambat oleh bentuk, maka kita enggak paham-paham. Ini apa namanya nih? Gelas kan? Ini gelas. Kenapa kita katakan gelas? Karena dia berbentuk gelas. Kita enggak ngeliat beling enggak di sini nih. Kita nggak lihat kaca nggak? Yang kita katakan ini gelas karena bentuknya gelas. Pada gelasnya beling itulah, gelasnya kaca itulah. Gimana cara supaya langsung bisa ngelihat kacanya? Remukan, ya, pecahin gelasnya itu. Supaya nggak berbentuk lagi. Yang gelas beling itulah, yang gelas kaca itulah. Nah ini yang susah Pak. Dulu pernah saya katakan, kapas ya dipintal menjadi benang. Benang disulam menjadi kain, kain dijahit menjadi baju. Ketika kita ngelihat benang, kita katakan benang, itu bukan kapas, karena alamnya berbeda. Ya, alamnya berbeda, namanya berganti. Padahal sebenarnya benang itu ya kapas itulah. Nggak akan ada benang kalau nggak ada kapas. Ya. Benang disulam menjadi kain, alam berbeda, nama pun berganti. Bukan benang lagi, kain namanya. Padahal kain itu ya benang itulah. Kain dijahit menjadi baju. Yang kita lihat baju, padahal baju itu ya kain itulah. Ya. Jadi benang itu adalah kapas, kain itu adalah benang, baju adalah kain. Baju apa? Baju ya kapas itulah. Jadi benang itu kapas, kain dia kapas, ya baju ya kapas. Cuman kita nggak ngelihat kapasnya karena ditutup sama bentuk, ya, ditutup sama nama. Orang bilang ini kain bukan kapas, betul. Alamnya di alam kain. Coba hilangkan kainnya, ya ada benang. Hilangkan benang, ya ada kapas, gitu. Jadi itu Pak. Jadi itu bukan maqam, bukan, itu puncak. Ya, istilahnya saja itu ya. Supaya kita bisa memahami kemana sebenarnya kita duduk. Kalau hanya duduk di syariatnya saja itu yang terjadi Pak. Ya, orang lain salah semua, kita sendiri yang benar itu. Ya, berbeda sedikit amalan bid'ah itu. Ya, pakai kunut bid'ah karena dia nggak pakai kunut. Nah ini nggak benar ini. Jadi dalam memahami fikih, Pak, fikih itu kan paham. Maka yang disebut dengan fikih itu apa? Majmu'atul ahkam syar'iyyatil amaliyah al-muktasab min adillati at-tafsiliyah. Itu fikih. Paham si A beda dengan paham si B, gitu ya. Misalnya kunut, ada yang berkunut, ada yang enggak. Ya, ketika satu masjid sudah biasa berkunut, jangan disalahkan, jangan dipaksakan harus enggak pakai kunut, enggak benar juga. Kenapa? Ya berkunut ada dalilnya, yang enggak berkunut ada dalilnya. Silakan saja. Ya, jangan saling paksakan. Nah, yang rusak itu begini. Ini masjid sudah biasa pakai kunut. Datang orang bentar-bentar enggak boleh pakai kunut, harus tinggalkan kunut. Ribut jadinya. Memaksakan pendapat dia kepada orang lain, nah enggak boleh gitu. Ya, seolah-olah punya dia aja yang benar gitu. Ya. Kan kita harus kembalikan ke dalil. Datang lagi ada satu masjid yang sudah biasa sholat tarawih 20. Datang orang, ini bid'ah. Ya, yang benar 8. Nah, Masya Allah. Yang mau 8 silakan, yang mau 20 silakan. Sama-sama ada dalilnya. Kalau satu tempat sudah terbiasa 20, ya jalankan aja. Ada yang nggak biasa 20, ikuti. Begitu 8, berhenti. Gitu aja lah. Ya, ini kan nggak dipaksakan harus diganti. Nah inilah puncak syariat itu sombong itu. Akhirnya ribut jadinya itu ya. Coba kalau misalnya kita masuk sedikitlah ke tasawuf itu ya, atau kita pahami dalil-dalilnya, sudah enggak. Amalkan apa yang kita tahu,
hargai pendapat orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, sehingga nyaman kita beribadahnya, tidak saling gontok-gontokan, nggak saling menyalahkan, gitu ya. Saya kira demikian Bapak Ibu, ya, karena waktu